Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi solih adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, anak adalah tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya dan juga sebagai investasi masa depan untuk kepentingan orang tua di akhirat nanti. Oleh sebab itu, orang tua di dalam Islam diperintahkan untuk senantiasa memelihara, membesarkan, merawat, menyantuni dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Untuk itulah maka para orang tua di zaman sekarang ini banyak berlomba untuk menitipkan putra-putrinya di tempat-tempat yang akan mengantarkan mereka, para putra-putrinya itu, menjadi anak yang berilmu. Kemudian tujuan dari pendidikan di dalam Islam adalah mencetak pribadi yang bertakwa. Namun kebanyakan kita sebagai orang tua itu sangat prihatin melihat perkembangan dari hasil didikan tidak mencerminkan sebagai pribadi-pribadi yang berilmu. Untuk itulah maka apa yang harus kita lakukan agar supaya ke depan anak betul-betul menjadi sebuah harapan bagi kita orang tua untuk melaksanakan estafet kelangsungan apa yang telah menjadi harapan dari Islam, generasi yang berdaya saing di zamannya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita bekal bahwa allimu awladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum. Didiklah anakmu menghadapi masa di mana masa itu berbeda dengan masamu. Untuk itulah maka di dalam pendidikan Islam tentunya tidak hanya sekedar transfer ilmu. Mereka bisa mengerjakan tugas-tugas dengan nilai yang cum laude. Maka bagaimana ilmu itu menyatu dengan pribadi sehingga menampilkan pribadi yang berakidah yang benar, berakhlakul karimah, kemudian tunduk patuh di dalam melaksanakan tugas-tugas ibadah kepada Tuhannya dan bermuamalah terhadap sesama manusia. Nah, untuk itulah maka hubungan tanggung jawab terkait dengan anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada orang tua untuk dapat dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dididik dengan sebaik-baiknya. Dengan ungkapan lain bahwa orang tua adalah pemimpin yang bertugas memimpin anak-anaknya dalam kehidupan di dunia ini. Dan kepemimpinan itu harus dipertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita memperhatikan bahwa anak yang mendapatkan ilmu harusnya menampilkan diri dengan kepribadian sebagai layaknya orang yang berilmu, baik dalam perilaku, cara pandang mereka, cara berkomunikasi. Di dalam surat Al-Isra ayat 23, bagaimana yang diharapkan di dalam Islam agar supaya anak itu berkomunikasi dengan wa kullahuma qaulan karima, agar mengatakan kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang tetap memuliakan. Nah, tentunya hal ini itu perlu adanya sebuah pembiasaan. Kalau di zaman dulu bahasa daerah itu menjadi prioritas, sehingga ada istilahnya unggah-ungguh, bagaimana harus bersikap berbicara seorang anak kepada orang tua. Nah, hal ini juga tidak lepas dari bagaimana orang tua membiasakan kepada anak-anak dengan kata-kata yang tetap memuliakan, kejujuran, kata-kata yang baik. Nah, untuk itulah maka para orang tua yang menitipkan putra-putrinya di sekolah, di pesantren, ini tentunya dengan sebuah harapan bahwa mereka nanti menjadi anak yang dikatakan di dalam Islam itu qurrata a'yun, yang indah dipandang mata, kaitannya dengan kebaikan akhlaknya. Sehingga di dalam surat Al-Furqan ayat 74 bahwa salah satu bagian dari ibadur rahman, hamba yang disayang oleh Allah, adalah mereka yang mengatakan dalam doanya, memohon kepada Tuhannya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai cahaya mata, artinya penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, qurrata a'yun berarti cahaya mata, permata hati, itu sangat menyenangkan. Inilah tipologi anak yang ideal. Kriteria tipologi ini antara lain tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada orang tua, bermuamalah dengan baik terhadap sesama manusia. Dengan ungkapan lain, beriman, berilmu, dan beramal. Maka pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mungkin materi-materi yang kita berikan, kalau dalam Islam akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah, itu nggak bisa kita rubah karena itu adalah paket. Namun bagaimana kita melakukan sebuah perubahan terkait dengan metodologi yang kita berikan kepada
uh, anak-anak kita, apa itu murid-murid yang di sekolah atau yang di pesantren ataupun yang di rumah. Ini kalau Rasulullah berpesan, didiklah anakmu menghadapi mana masa itu yang berbeda dengan masa kita, maka kita perlu melakukan sebuah perubahan di dalam penyampaian materi itu dengan pendekatan apa sehingga ilmu yang diperoleh itu menunjukkan hasil pada sebuah tampilan kepribadian yang kalau di dalam Islam kepribadian yang bertakwa, yang senantiasa memelihara hubungan dengan Tuhannya maupun dengan sesama manusia. Dalam melakukan banyak hal, mereka tidak senantiasa berpikir transaksional, tapi yang dilakukan adalah bagaimana transformasi nilai-nilai yang ada di dalam agama itu menjadi sebuah tampilan di dalam kehidupan. Nah, hal ini tentunya untuk membiasakan, ya, itu perlu pengulangan, perlu kita diskusikan. Kemudian apa yang mereka pahami di dalam kehidupan ini nampaknya yang perlu kita berpikir secara bersama-sama, tidak sendirian, apalagi saling menyalahkan berkaitan dengan produk dari hasil pendidikan. Kalau sampai sekarang begitu banyak pesantren tahfidz, mereka yang hafal Al-Quran, bahkan orang-orang dewasa begitu banyak yang melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Maka kalau kita lihat sejauh mana kejujuran itu menjadi sebuah ciri dari hasil pendidikan di dalam Islam itu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, antara ikhtiar dan doa tetap kita lakukan. Kita sebagai umat Islam itu perlu terus mengkomunikasikan bagaimana pendampingan itu terus kita lakukan, tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu atau dengan target nilai-nilai itu yang hanya berangkat dari sebuah hafalan tapi mereka tidak mengerti apa yang dilakukan. Inilah yang perlu menjadi sesuatu yang terus kita keprihatinan itu mari kita pikir secara bersama-sama untuk mengembalikan pada konsep bahwa orang yang memiliki ilmu itu harusnya akan menunjukkan pada akhlakul karimah sebagai halnya yang menjadi harapan di dalam tujuan pendidikan Islam. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.